Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Nikma Mentari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu Hukum Perlindungan Konsumen, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Perkenalkan, nama saya Raihan Hilmi Rajab dari NIM 2022-06-153. Baik, saya akan melanjutkan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyai arti setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Adapun untuk pelaku usaha, maka yang dalam arti pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia yang sedang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha. Asas-asas perlindungan konsumen sendiri yang paling penting ini ada tiga, yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian. Asas manfaat. Asas manfaat ini eh, yang bermaksud untuk upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Nah, seterusnya ada asas keadilan. Asas keadilan ini bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat bisa terwujud secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Asas ini dimaksud untuk pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen secara negara dan menjamin kepastian hukum itu sendiri. Untuk tujuan perlindungan konsumen, yakni pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi yang diantaranya pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen itu sendiri untuk untuk melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dapat memilih atau menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, keterbukaan, informatif, serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya ini ada hak konsumen. Hak, hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi sebuah barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut yang sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dapat dijanjikan. Yang ketiga ada hak atas informasi untuk memperoleh sebuah jaminan supaya jelas dan jujur atas jaminan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, yang keempat, hak untuk didengar
dan dan pendapat secara keluluhan atas barang atau jasa yang sedang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, untuk diberlakukan dan dapat dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi untuk penggantian apabila barang atau jasa tersebut tidak diterima sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada hak konsumen. Nah, sekarang ini ada kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni di antara lain. Pertama, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan sendiri. Yang kedua ada iktikat baik dalam melakukan sebuah transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum jika terjadinya sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, kedudukan konsumen ini itu sendiri, s- pertama adalah the buyer, yaitu pelaku usaha dan konsumen harus seimbang sehingga tidak perlu perlindungan. Yang kedua ada the due care theory, yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam masyarakat atau memasyarakat atau produk barang atau jasa. Yang ketiga ada kontrak privat, the private of contract, yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumennya, tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila di antara mereka menjalin suatu hubungan kontraktual. Yang keempat, ada prinsip kontrak bukan merupakan syarat, yakni kontrak bukan merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Tadi eh, membicarakan hak dan kewajiban dan kedudukan konsumen. Di sini ada hak pelaku usaha yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Poin pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang tersebut atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, ada hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha.
yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Poin pertama yaitu beriktikat baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan sebuah informasi secara benar, jujur, jelas, dan mengenai kondisi atau jaminan barang dalam sebuah barang atau jasa, serta memberikan penjelasan baik penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan dalam produk tersebut. Yang ketiga, untuk melakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin sebuah mutu barang atau jasa yang diproduksi untuk diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tersebut untuk menjamin atau memberikan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.